Assalamualaikum warahmatullahi pemirsa yang berbahagia. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang bina mu'tal. Kemarin telah kita sebutkan dua jenis bina mu'tal. Semoga masih ingat. Yang pertama adalah bina mithal, yang kedua bina ajwaf. Bina mithal apabila huruf ilahnya berada di depan. Dan di situ ada mithal wawi, ada mithal ya'i. Kemudian bina ajwaf apabila huruf ilahnya berada di tengah. Kita masih membahas bina mu'tal lanjutannya, masih ada dua bentuk bina mu'tal dan bisa kita tebak. Kalau kemarin huruf ilah mewakili fa, kemudian mewakili ain, berarti untuk saat ini kita akan membahas huruf ilah yang mewakili lam. Bina yang huruf ilahnya mewakili lam disebut dengan bina an-naqis. Bina an-naqis. Ya. Bisa kita tuliskan definisinya. Ma kana lamuhu harfal illah. Ma kana lamuhu harfal illah. Bina yang huruf lamnya berupa huruf illah. Bagian ini yang perlu kita garis bawahi. Huruf lamnya berupa huruf illah. Kemudian seperti kemarin ada misal wawi ya'i, ajwaf wawi ya'i. Demikian pula untuk bina nakis, di situ ada bina nakis yang wawi, yang huruf ilahnya di fi'il mudhari' dia berupa wawu. Kemudian ada yang ya'i, huruf ilahnya di fi'il mudhari' berupa ya. Contoh yang wawi, misalnya kata da'a yad'u. Da'a yad'u. Kita perhatikan yang menjadi acuan adalah huruf ilah di fi'il mudhari'. Di sini huruf ilahnya adalah huruf wawu. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain, ghaza. Afwan, ghaza. Kemudian yaghzu. Yaghzu. Ghaza, yaghzu. Yang menjadi acuan adalah huruf illah di fi'il mudhari' adalah huruf wawu. Saya ulangi, di sini berdasarkan definisi yang bagian lamnya huruf illah. Kita perhatikan da'a, bagian lamnya adalah huruf alif lazimah. Ghaza, bagian lamnya adalah alif lazimah. Dan ini termasuk huruf illah. Di bagian akhir, bagian lam, huruf illah. Kemudian contoh nakis yang ya'i, huruf ilahnya untuk fi'il mudhari' berupa ya. Contohnya misalnya qadha. Qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Kita perhatikan huruf ilahnya di fi'il mudhari' berupa ya. Kemudian contoh yang lain, roma. Roma yarmi. Kita bisa perhatikan huruf illah di fi'il mudhari' berupa huruf ya. Nah, dari sini kita bisa tahu mengapa yang menjadi acuan antara wawi dan ya'i itu fi'il mudhari'nya. Karena pada fi'il madhinya, pada fi'il yang pertama yaitu fi'il madhi, cara bacanya sama. Sama-sama alif lazimah. Da'a qadha. Namun yang berbeda ketika dia sudah menjadi fi'il mudhari'. Yang satu berubah menjadi wawu, yang satu berubah menjadi ya. Ini juga begitu. Alif lazimah, roma alif lazimah. Tapi ketika berubah menjadi fi'il mudhari', yang satu wawu, yang satu ya.
Sehingga yang menjadi acuan adalah fi'il mudhari'nya. Seperti yang kemarin telah kita bahas untuk bina ajwaf yang menjadi acuan fi'il mudhari'nya. Berbeda dengan bina misal yang menjadi acuan sudah bisa kita lihat dari fi'il madinya. Ya, yang ini disebut dengan an-naqis al-wawi, sedangkan yang ini disebut an-naqis al-ya'i. Ya, berarti sudah selesai macam-macam bina mu'tal dilihat dari 3 posisi huruf dasar fa, ain, dan lam. Ada yang berada di depan, ada yang di tengah, kalau di depan kemarin ajwaf, kalau di depan misal, kalau di tengah ajwaf, kalau di akhir nakis. Kemudian apalagi yang satunya? Padahal kemarin kita telah menyebutkan ada 4. Ya, yang satunya adalah apabila dalam 3 huruf dasar itu 2 diantaranya huruf illah. 2 diantaranya huruf illah, sehingga yang tidak huruf illah hanya 1. Yang dalam ilmu shorof, bina yang modelnya seperti itu disebut sebagai bina al-lafif. Bina lafif. Bina lafif itu apabila dalam susunannya terdapat 2 huruf illah. Kita tuliskan definisinya. Majtama'a fihi harfa al-illati. Majtama'a fihi harfal illati. Bina yang terkumpul di dalamnya 2 huruf illah. 2 huruf illah. Kemudian 2 itu gabung ataukah terpisah? Ya. Maka jawabannya ada yang gabung, ada yang terpisah. Dan karena perbedaan posisi ada yang gabung, ada yang terpisah, maka bina lafif dibagi menjadi 2. Ada bina lafif yang al-makrun. Bina lafif makrun, yaitu bina lafif yang 2 huruf ilahnya tadi gabung. 2 huruf ilahnya gabung. Contohnya qawiyah. Qawiyah. Coba kita perhatikan, ada dua huruf ilah di sini. Ada wawu dan iya. Dia gabung, berada di belakang. Ya. Contoh yang lain, tawa. Kita perhatikan, ada 2 huruf ilah, wawu dan alif lazimah. Dua-duanya huruf ilah. Kita tidak perlu melihat apakah berharokat ataukah tidak. Berharokat maupun tidak, selama dia alif wawu ya, maka dia huruf ilah. Baik berharokat seperti qawiyah atau tawa yang tidak berharokat karena ini alif lazimah. Kemudian jenis yang kedua adalah lafif al-mafruq. Lafif mafruq. Kebalikan dari yang makrun. Kalau makrun tadi gabung, berarti yang mafruq terpisah. Ya. Firqah, pecahan-pecahan, ya. Atau kelompok-kelompok. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kita mengingatnya dari kata fa'rafqa yang memiliki arti dasar berpecah. Bina mafruq berarti dia bina lafif yang huruf ilahnya terpisah. Contohnya apa? Contohnya waqa.
waqa, ya, wawu, kemudian dipisahkan dengan qaf, lalu ada lagi huruf ilahnya alif lazimah, waqa. Kemudian contoh yang lain, wa'a, wa'a, wawu, kemudian terpisah dengan ain, kemudian di situ ada alif lazimah. Yang seperti ini karena terpisah disebut mafruq. Kemudian dari mana kita bisa mengetahui fi'il mudhari'nya? Ya. Maka nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang rincian masing-masing bina, mulai dari bina misal, ajwaf, nakis, demikian pula lafif, untuk mempelajari perbedaan dan perubahan masing-masing kata untuk masing-masing fi'il. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Semoga yang sederhana ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.